Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadana lihada linahtadiya laulan hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah teman-teman yang berbahagia. Hari ini kita bertemu dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Allah pertemukan kita dengan lebaran yang mulia, di mana lebaran adalah simbol daripada kemenangan, kembalinya manusia kepada fitrahnya yang suci setelah ia berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian ia masuk dalam fase muhasabah, penghitungan, dalam masuk suasana riyadhah, mujahadah, menempa dirinya dengan amal-amal ibadah puasa yang dilakukannya selama sebulan. Maka Allah pandang ia, Allah ampunkan dosanya, sehingga Allah kembalikan ia pada fitrahnya sebagai manusia yang dihantar ke atas muka bumi dalam keadaan suci. Maka selamat kepada Anda semuanya, Anda kembali kepada kesucian diri Anda. Lembaran Anda kembali bersih, Anda berada pada kenikmatan yang tertinggi. Orang yang kembali bersih maka ia berhadapan dengan Allah dalam keadaan tiada batas, tiada penghalang. Ia berhampiran begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang kembali pada bersih, maka ia adalah kekasihnya Allah. Maka ia akan menjadi matanya Allah, akan menjadi lidahnya Allah, akan menjadi pendengarannya Allah. Maka segala panca indera, segala tindakan langkahnya, maka atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia senantiasa merasa diawasi, merasa dekat, merasa terus berhampiran, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya hati yang telah selalu akan dalam keadaan mengingat Tuhannya, ia berada dalam kondisi hati yang tentram, hati yang tenang. Gunanya apa teman-teman yang berbahagia? Perkara kebersihan diri setelah Allah ampunkan dosa kita, gunanya adalah kita akan berada pada keadaan yang aman. Walaupun kenyataan terjadi hari ini, kita dihimpit oleh keadaan kehidupan yang tidak seperti dahulu. Mungkin kita telah mengalami keadaan wabah yang berkepanjangan sehingga memporak-porandakan bangunan ekonomi, bangunan kesosial masyarakatan, membuat semuanya serba terhambat, terkendala, terisolir, terembargo oleh adanya wabah ini. Maka ini semua akan membuat ia dalam keadaan aman karena merasa ia berada pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menghidupkan, yang mematikan bukan makanan. Yang menghidupkan, yang mematikan bukan keadaan suasana. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, maka kita hidup dalam pancaran nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengukur sesuatu dengan keadaan dan suasana. Hari ini suasananya lebaran, diukur dengan makanan, diukur dengan baju baru, diukur dengan sesuatu yang mewah. Maka hal itu tidak berlaku, karena suasana dan keadaan tidak boleh menjadi bahan patokan. Bahan patokannya adalah ala bizikrillahi tatmainul qulub. Patokannya adalah sejauh mana berhampirannya dirimu dengan Allah, sejauh mana derajatmu sebagai wali Allah. Maka apabila kamu derajatnya sebagai Allah masuk ke dalam api neraka,
engkau masuk ke dalam kesusahan hidup, maka kesusahan hidup itu akan padam oleh keadaan dirimu yang datang di tengah-tengahnya. Maka akan menjadi berkah di dalam kehidupanmu, akan menjadi rahmat bagi alam yang kau huni, akan menjadi naungan bagi orang-orang sekitarmu. Maka orang yang beriman adalah rahmatan lil alamin. Pada hari kiamat, orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Seorang hafiz Quran, ia akan bisa membawa syafaat kepada ahli keluarganya sebanyak 10 orang mana saja yang ia sukai. Seorang dai Allah, seorang alim, ia akan bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang yang ia sukai kepada siapa saja. Maka peradaannya menjadi rahmat bagi seantero, sekalian. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan mudahkan ia. Begitu juga hari ini, apabila engkau berhampiran dengan Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menjadi manfaat bagi sekelilingmu. Ketika diasingkannya seorang ulama bernama Pangeran Diponegoro sebutannya, ia telah ditangkap dari perjuangannya selama 5 tahun dari tanah Jawa, terkenal dengan sebutan Perang Jawa, yang memakan berjuta ribuan golden, berjuta-juta golden. Pemerintah Belanda waktu itu bangkrut akibat kehabisan biaya untuk memadamkan pemberontakan Diponegoro. Tertangkap Diponegoro, apakah kemudian berhenti perjuangannya? Ternyata Diponegoro dibuang ke Manado, tempat yang terisolir, tempat yang terpencil. Justru di Manado ia berhampiran dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda perjuangannya, tapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ia juga menjadi ulama, di sana ia juga mengislamkan orang, di sana juga ia telah membuka suatu kehidupan yang bisa memberikan kehidupan bagi orang-orang sekitarnya yang tiada didapat ketika ia belum sampai di sana. Begitu juga siapa saja yang hari ini apabila ia dalam keadaan terembargo, terisolir, maka dalam keadaan apapun juga, maka di tempatmu itulah engkau akan menjadi pelita. Syekh Kuro ketika perjalanannya dalam mendakwakan Islam, ia terdampar di tanah Jawa, ia berada pada suatu daerah yang terpencil, pedalaman pelosok. Maka di pelosok itulah ia menghidupkan kehidupan orang-orang pelosok. Ia menjadi pelita di tengah kehidupan pelosok, yang padahal kehidupan di pelosok itu penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan, tapi Allah hibur ia, Allah kuatkan hatinya, Allah berikan kekuatan dalam jiwanya. Maka kekuatan itu bukan ada dalam badan, kekuatan itu ada dalam jiwamu. Bagaimana engkau tersenyum di tengah penderitaan yang ada? Bagaimana engkau melihat penderitaan orang itu, engkau berempati atasnya? Bagaimana dalam keadaan seperti itu engkau tetap bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah esensi yang mesti kita miliki bagi siapa saja yang telah kembali kepada fitrahnya. Maka jangan lagi berkata corona menyusahkanku. Jangan lagi berkata bahwa kehidupan ini begitu menghimpit. Maka saudara-saudaraku, saya sangat tercengang dengan orang-orang yang non-muslim yang mengatakan saudara-saudaraku, berbahagialah katanya. Puji Tuhan, berbahagialah. Orang yang tidak memiliki keyakinan yang sempurna aja berani berkata puji Tuhan, berbahagialah. Apalagi orang yang beriman, maka dia tidak cuma puji Tuhan, berbahagialah, tapi nahnu junudullah, saya tentara Allah, saya siap ditempatkan dimanapun, dihantar kemanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan siap untuk melaksanakan tindakan-tindakan di setiap keadaan apapun. Nah, itulah teman-teman. Anda adalah tentaranya Allah, Anda adalah kekasihnya Allah, Anda adalah rahmat yang Allah turunkan kepada Anda sebarkan ke atas alam semesta. Anda adalah rahmatan lil alamin. Maka sekiranya demikian, maka Anda berhak untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup di dunia yang Allah janjikan. Lah terus kapan datangnya itu semua? Tidak lama lagi. Tidak menunggu sampai 40 tahun, ribuan tahun. Tidak menunggu lama lagi.
Allah jawab doanya Nabi Musa, "Hai Musa, akan aku laksanakan apa yang engkau minta, akan aku ijabah apa yang engkau minta." Berapa lama? Tidak lama lagi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Maka demikian halnya kita pun perlu mencontoh Nabi Musa. Lantas apa yang diperbuat Nabi Musa? Maka ia datanglah dahulu kepada masalah itu. Hadapilah dulu pada masalah itu. Masalahnya Musa adalah Fir'aun. Ia datang dulu kepada Fir'aun dengan berat hati, dengan tidak mampu, tidak berdaya, maka Allah yang akan bersamanya. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, lidahku keluh. Lidahku tidak mampu berkata di hadapan orang yang kuat. Ya orang yang kuat, ya raja di raja. Ya orang yang begitu diktator. Lidahku begitu tidak mampu berhadapan kata dengannya. Maka berilah kelancaran aku dalam berkata-kata. Berikanlah kemudahan, kefasihan dalam aku berbicara, sehingga pembicaraanku ini mengandung makna yang begitu dalam, yang ada pada hidayahmu, pertolonganmu. Begitulah Nabi Musa, senantiasa doa itu sering kita pakai, sering kita baca. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka teman-teman, kita berhadapan dulu dengan masalah kita. Kita terus bergembira dengan masalah kita. Masalah ibarat bungkus permen. Kalau Anda ingin permennya, ya Anda harus mau bungkusnya. Kalau Anda mau dikirimi paket dari JNE atau dari Tiki dan lain sebagainya, paket yang datang kepada Anda itu dibungkus. Nggak mungkin Anda akan tolak. Pasti Anda akan berkata kalau menolak, "Saya tidak mau bungkusnya, saya mau isinya." Tidak ada. Kalau mau isinya ya harus mau terima bungkusnya. Kalau cuma isinya aja diambil, bungkusnya nggak diterima, petugas tidak mau membukanya. Silahkan buka bungkusnya sendiri. Karena cara aturan dalam melaksanakan pengiriman paket, apabila rusak bungkusnya maka tidak bisa diterima. Dan apabila yang menerima tidak mau menerima bungkusnya, maka pengiriman dibatalkan. Jadi Anda juga begitu. Kalau Anda tidak mau menerima bungkus permen tapi Anda pengen permennya, maka itu tidak higienis. Permen yang sudah tidak dibungkus maka mencurigakan. Jangan-jangan permen ini boleh nemu, jangan-jangan permen ini sudah dihinggapi lalat dan lain sebagainya. Begitu juga apabila Anda menemukan hasil tanpa melalui masalah, Anda menerima barang tanpa Anda mendapatkan kerja atau susah payah atau ada asbab musababnya, maka Anda patut curiga. Begitu hari ini, Anda harus berhadapan dulu dengan bungkusnya, berhadapan dulu dengan masalahnya. Semakin susah membuka bungkusnya, berarti maka semakin penting barang yang ada di dalamnya. Kalau bungkusnya itu seperti parcel yang di dalamnya itu mungkin ada benda berharga, dibungkus dengan berlapis-lapis, dibungkus dengan mungkin barangkali lakban, dengan kertas, dengan plastik yang supaya tidak kena air, dan untuk membukanya begitu susah, Anda pasti curiga, apakah barang di dalamnya kok begitu susahnya membungkus barang ini. Maka ketika terbuka Anda berkata, "Oh wajar, kenapa? Cincin barang yang di dalam. Oh wajar, HP harga mahal barang yang ada di dalam." Maka begitulah hari ini, semakin Anda bersusah payah dalam merangi masalah Anda, keluar dari masalah Anda, semakin perjuangan Anda semakin dalam, tetesan air mata, tetesan keringat, terus semakin Anda tawajuh dalam mengurai masalah Anda, maka akan semakin dekat dengan hasil yang melimpah. Allah tidak hanya memberikan batasan hasil seperti apa yang ada dalam pikiran Anda, bahkan melebihi. Orang yang bersedekah Allah balas dengan 10 kali, bahkan bisa 700 kali. Tidak
Allah batasi lipatan sedekah orang tersebut, karena sedekah adalah urusan ia dengan Allah. Walaupun ia memberikan barang pada orang lain, tapi hatinya bergantung kepada Allah, keikhlasannya Allah yang menilai. Maka ketika sedekah itu berkali lipat menjadi 700 kali, maka begitu tinggi penghargaan Allah pada bukan barang yang disedekahkannya, tapi pada hati orang yang menyedekahkan. Begitu juga apabila Anda mengurai masalah Anda, kehidupan Anda itu, ketawajuhan Anda itu berhampiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang Anda peroleh tidak hanya sebatas itu. Mungkin barangkali bisa 7 turunan yang Anda terima. Barangkali Anda tidak cuma mendapatkan pekerjaan, tapi Anda bisa mempekerjakan orang lain. Barangkali Anda tidak cuma mempekerjakan orang lain, tapi juga Anda bisa turun-temurun pekerjaan itu diwariskan kepada generasi Anda berikutnya. Tidak ada batasan. Begitulah perjuangan orang-orang terdahulu. Dia tidak berpikir pada sebatas mata memandang, dia tidak berpikir pada sebatas generasi yang ia ada, tapi ia berpikir bagaimana sampai pada generasi berturun-temurun sampai berkelanjutan. Bahkan Rasulullah SAW mengharapkan manusia sampai akhir zaman terselamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi perjuangannya hanya sebatas Makkah dan Madinah, tapi ternyata dihantar ke seluruh alam sampai pada hari kiamat rahmatan lil alamin. Begitu juga perjuangan orang-orang tua, mereka memperjuangkan anak cucunya tidak cuma untuk sebatas 10-100 tahun, tapi kalau bisa berkekalan. Maka hari ini apa yang Anda perbuat, niatkan untuk seluruh alam, tidak cuma untuk keluarga, tapi untuk seluruh alam, sehingga semuanya mendapatkan manfaat, sehingga nama Anda pun mendapatkan bagian keberkahan, mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan dari apa yang sudah Anda lakukan sampai hari kiamat kelak. Itulah teman-teman yang berbahagia. Pentingnya kita menyandarkan diri kita dari setiap masalah yang ada. Maka pada hari raya Idul Fitri yang fitrah ini, maka saya mengucapkan selamat berhari raya. Apabila hari raya ini Anda tidak menerima menu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Anda tidak lagi makan senikmat tahun-tahun sebelumnya karena berada pada kondisi pandemi COVID-19, maka yakinlah perjuangan Anda hari ini akan membuahkan kehidupan yang badatun thayyibatun warobun gopur di tahun-tahun, bahkan pada kehidupan kelak sampai ke anak cucu yang dapat Anda bisa jadikan sejarah, dapat Anda jadikan panutan untuk anak cucu, sehingga bisa menjadi tutur tinular. Tutur-tutur yang bersambung itu namanya tutur tinular. Begitulah teman-teman. Perjuangkan. Anda begitu berharga, perjuangkan hidup Anda. Jangan mengukur sesuatu dengan makanan, dengan pakaian, hanya dengan sebatas Idul Fitri ritual rutinitas saja, tapi ukurlah dengan esensi makna yang tinggi. Anda begitu tinggi, begitu mulia, jangan merendahkan diri Anda dengan hanya batasan-batasan kecil yang akan membuat Anda tidak bisa move on, bergerak naik. Go! Lagi. Lanjut. Jangan berhenti sampai di sini. Begitulah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhiri subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.